Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nurtasya Maharani NIM G03218026. Terus yang kedua ada Maya Hardianti NIM G73218053. Yang ketiga ada Siti Rohmania NIM G73218067. Yang terakhir ada Masela Syafani ada G93218087. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengembalian atas investasi modal dan analisis profitabilitas. Untuk sebabnya, kita akan membahas tiga materi. Yang pertama, pentingnya pengembalian investasi modal. Yang kedua, ada komponen pengembalian investasi modal. Dan yang terakhir, ada pengembalian atas aset operasi bersih. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pentingnya pengembalian investasi modal. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa datang. Umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi finansial aset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya, atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan investasi adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Lainnya, investasi pada real asset itu diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pabrik, pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan pembukaan perkebunan. Masuk di pentingnya pengembalian investasi modal. Nah, ini kenapa sih kok penting? Karena kinerja perusahaan dapat dianalisis dengan berbagai cara. Pertumbuhan pendapat, laba bersih, dan aset merupakan ukuran kinerja yang bisa digunakan. Hubungan antara laba dengan investasi modal yang disebut pengembalian atas investasi modal atau return on invest capital atau ROIC atau pengembalian atas investasi mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dikenal luas. Nah, selain itu ukuran ini tuh dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengolahan investasi modal, memungkinkan kita menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap risiko investasi modal. Dan yang terakhir, membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi alternatif. Untuk yang terakhir, mengapa pengembalian investasi modal itu penting? Karena hal itu dapat digunakan untuk menganalisis, yaitu termasuk satu, mengukur efektivitas manajerial. Yang kedua, ada mengukur profitabilitas. Dan yang terakhir, untuk ukuran untuk perencanaan dan pengendalian suatu perusahaan dan keuangan. Yang selanjutnya yaitu komponen pengembalian investasi modal. Komponen pengembalian atas investasi modal atau return on invested capital dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aset operasi bersih. Aset operasi bersih ditelaah dari sudut pandang operasi yang disebut dengan return on net operating asset. Yang kedua, modal ekuitas biasa. Saham preferen dikeluarkan dari perhitungan karena dari sudut pandang pemegang saham biasa, saham preferen memiliki klaim tetap terhadap aset bersih dan arus kas perusahaan sama seperti utang. Aset operasi bersih atau return on net operating asset. Aktivitas operasi merupakan aktivitas inti perusahaan yang meliputi seluruh aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa produk atau jasa perusahaan ke pasar, serta melayani kebutuhan para pelanggan. Aktivitas operasi dalam laporan laba rugi
meliputi penjualan, harga pokok penjualan, dan beban penjualan umum serta administrasi. Aktivitas operasi dalam neraca diwakili oleh aset dan kewajiban yang berhubungan dengan akun-akun laporan laba rugi di atas, seperti piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar. Rumus untuk aset operasi bersih yaitu laba operasi bersih setelah pajak atau Net Operating Profit After Tax yang disebut juga sebagai NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih atau Net Operating Asset yang disebut dengan NOA. Komponen yang kedua yaitu modal ekuitas biasa atau Common Equity. Pengembalian ekuitas biasa atau Return on Common Equity atau ROCE adalah rasio profitabilitas yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal kerja, atau dapat dikatakan bahwa ROCE dapat menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Rumus ROCE yaitu laba operasi bersih dibagi dengan total ekuitas. Total ekuitas sama dengan total aset dikurangi total liabilitas. Berikut ini merupakan contoh dari modal ekuitas biasa. Contoh tahun 2013. Dalam laporan posisi keuangan PT Ratu Cantik tahun 2013 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki total aset sebanyak Rp455.472.778 dengan jumlah liabilitas sebanyak Rp61.044.664 dan laba bersih operasi sebesar Rp35.479.993 dan setelah dimasukkan ke dalam rumus dihasilkan 0,08. Artinya pengembalian modal investasi untuk PT Ratu Cantik pada tahun 2013 adalah sebesar 0,08 kali. Sedangkan untuk tahun 2014 ditunjukkan bahwa total aset sebanyak Rp422.493.030 dengan jumlah liabilitas sebanyak Rp64.063.966 dan laba bersih operasi sebesar Rp41.592.212 dan setelah dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan 0,11. Artinya pengembalian modal investasi untuk PT Ratu Cantik pada tahun 2014 adalah sebesar 0,11 kali. Perhitungan ROCE PT Ratu Cantik tahun 2013 menunjukkan hasil sebesar 0,08 kali, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 0,11 kali. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan atau laba operasi bersih sebesar 0,08 rupiah untuk tahun 2013 dan 0,11 rupiah untuk tahun 2014. Jika rasionya tinggi, maka akan lebih menguntungkan karena lebih banyak laba yang dihasilkan oleh setiap rupiah modal yang diinvestasikan. Return on Equity atau pengembalian ekuitas merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan, yang mana difungsikan sebagai pengukur seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan. ROE dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Ini merupakan contoh kasus. PT Ratu Cantik pada tahun 2013 memiliki laba bersih setelah pajak sebesar Rp27.867.835, total aset sebesar Rp45.472.778 dan total liabilitas sebesar Rp61.044.664 yang menghasilkan 7%. Untuk tahun 2014, PT Ratu Cantik memiliki laba bersih setelah pajak sebesar Rp30.751.409, total aset sebesar Rp422.493.030 dan total liabilitas sebesar Rp63.093.966 dengan hasil 8%. Analisisnya, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang ada kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan penghasilan ROE yang hanya mencapai 7% untuk tahun 2013 dan 8% untuk tahun 2014.
Hal ini dapat membuat investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya, karena dalam konsep ROE, semakin tinggi tingkat rasionya mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan dana investor dengan efektif. Akan tetapi, jika dilihat dari tahun 2013 ke tahun 2014, PT Ratu Cantik mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan meningkat dalam mengelola dana investor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengembalian atas aset operasi bersih, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai Return on Net Operating Assets, disingkatnya RNOA. Nah, RNOA ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja operasi suatu perusahaan. Nah, nanti itu akan ada perhitungannya. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Berikut merupakan rumus pengembalian aset operasi bersih atau RNOA. Rumusnya, RNOA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih. Kita mengambil contoh dari laporan keuangan milik Excel Corporation. Di gambar tersebut, kalian bisa lihat komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangannya, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, di samping kanannya itu adalah laporan mengenai income atau pendapatan dari perusahaan Excel Corporation ini. Untuk mengetahui hasil dari RNOA-nya, kita harus mencari dulu berapa laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT. NOPAT sendiri rumusnya yaitu penjualan dikurangi beban operasi, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi beban pajak. Dalam laporan keuangan milik Excel Corporation, itu kan ada 2 tahun, tahun 8 dan tahun 9. Kita ibaratkan tahun 8 itu adalah 2008 dan tahun 9 itu adalah 2009. Nah, untuk NOPAT 2008, penjualannya sebesar 1.636.298. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Lalu dikurangi dengan beban operasi sebesar 1.473.293. Lalu dikalikan dengan 1 dikurangi beban pajak. Beban pajak pada tahun 2008 sebesar 37%. Sehingga diperoleh hasil perhitungan NOPAT tahun 2008 sebesar $102.693. Sedangkan NOPAT tahun 2009 penjualannya 1.782.254, lalu dikurangi dengan beban operasi sebesar 1.598.679, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi dengan beban pajak sebesar 36%. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil sebesar $117.488. Setelah menemukan perhitungan NOPAT tahun 2008 dan 2009, selanjutnya yaitu mencari rata-rata aset operasi bersih atau NOA. Untuk NOA, rumusnya yaitu kewajiban keuangan bersih atau NFO ditambah dengan ekuitas pemegang saham atau SE. Nah, kewajiban keuangan bersih ini meliputi obligasi dan kewajiban jangka panjang lain yang dikenakan bunga, serta bagian tidak lancar sewa guna usaha modal. Kalian bisa lihat di sebelah kanan atas, itu merupakan akun-akun yang termasuk dalam kewajiban keuangan bersih. Lalu yang di gambar bagian bawah itu merupakan ekuitas dari Excel Corporation. Oke, langsung saja kita hitung NOA-nya tahun 2008, yaitu NFO ditambah ekuitas. NFO-nya tahun 2008 itu sebesar 501.680. Ditambah dengan ekuitas pemegang sahamnya sebesar 668.305, sehingga diperoleh hasil sebesar 1.169.985.
Dan untuk NOA yang tahun 2009 itu kewajiban keuangan bersih sebesar 420.212 ditambah dengan ekuitas sebesar 772.454. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil sebesar 1.192.666. Setelah kita menemukan hasil dari NOPAT dan NOA-nya, kita bisa menghitung RNOA dari Excel Corporation. Oke, data-data yang telah dicari tadi kita langsung aja masukkan ke dalam rumus RNOA-nya. Kita akan mencari RNOA tahun 2009. Untuk RNOA tahun 2009 sama dengan laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT sebesar $117.488 dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih. Nah, untuk mencari rata-rata aset operasi bersih ini caranya kalian cukup menambahkan hasil NOA tahun 2008 ditambah dengan hasil NOA tahun 2009 lalu dibagi dengan 2. Karena kan ini kan mau cari rata-ratanya, sehingga diperoleh hasil 1.181.325. Oke, kita hitung keseluruhannya sama dengan 117.488 dibagi dengan 1.181.325 sehingga diperoleh hasil sebesar 9,95%. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis RNOA. Jadi, RNOA sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja operasi. Semakin tinggi hasil rasio, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu lebih efektif dalam mengelola rata-rata aset operasinya untuk menghasilkan jumlah laba operasi bersih yang lebih besar. Nah, pada tahun 2009, rasio RNOA dari Excel Corporation ini sebesar 9,95%. Perusahaan tersebut dapat membandingkan dengan tahun sebelumnya apakah mengalami peningkatan atau tidak. Kalau mengalami peningkatan berarti kinerja perusahaan tersebut itu semakin bagus dalam mengelola aset operasinya tadi. Nah, hasil RNOA itu dapat efektif jika dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri yang sama. Dengan begitu, kita akan tahu apakah perusahaan kita dalam mengelola aset operasi sudah baik atau belum jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Misalnya, tadi kan hasil RNOA tahun 2009 sebesar 9,95%. Nah, dari hasil tersebut itu bisa kita bandingkan dengan perusahaan lain yang berada di industri yang sama. Misalnya, rata-rata perusahaan lain itu hasil RNOA-nya itu antara 6 sampai 7%. Nah, kita kan bisa bandingkan kita 9 dan rata-rata perusahaan lain hanya 6 sampai 7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan kita itu memiliki kinerja operasi yang lebih baik dan perusahaan kita itu lebih efektif dalam mengelola rata-rata aset operasi untuk menghasilkan jumlah laba operasi bersih yang lebih besar. Meskipun hasil RNOA kita itu lebih baik daripada perusahaan lain, kita itu harus tetap melakukan cara-cara agar hasil RNOA di perusahaan kita itu semakin meningkat dari tahun ke tahun.